Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Rumah Satwa Vlog, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan mengupdate kondisi burung-burung peliharaan saya ya teman-teman. Dan ada yang sedikit perlu saya update karena ada satu burung yang waktu itu terakhir beberapa minggu yang lalu saya update, itu burungnya mulus terus gacor ya teman-teman. Sekarang malah ada kejadian yang membuat saya senang sekaligus membuat saya sedih juga ya teman-teman, karena burungnya sudah pasti akan sedikit berubah ya, jadi tidak terlalu gacor ya teman-teman, atau jadi bunyi biasa-biasa saja ya. Dan burung apa yang saya maksud, langsung saja kita lihat semua burung-burung peliharaan saya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi semua burung-burung yang saya pelihara itu ada di sini ya teman-teman, dan ada satu yang di sebelah sana ya, nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, burung yang di sini itu burung-burung madu semua, dan yang tengah itu kosong ya teman-teman. Kandang perkutut punya bapak saya teman-teman. Nah, untuk burung yang ini teman-teman mungkin sudah tahu, ini burung Sparaja ya, dan itu sedang tidur juga. Dan untuk burung yang ini tidak perlu saya update apapun karena tidak ada perubahan ya teman-teman, hanya suaranya saja yang sekarang sudah gacor ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan ada waktu ya untuk saya bikin video siang hari ya teman-teman, nah nanti saya akan coba kasih lihat burung ini ketika sedang berbunyi ya teman-teman. Nah, dan untuk yang kedua di sini ada burung kolibri kelapa ya. Nah, untuk burung kolibri kelapanya saya ada sedikit update ya teman-teman yang perlu saya update. Nah, kita coba turunkan, kita coba bahas di sebelah sini ya teman-teman. Nah, tidak perlu saya keluarkan dan teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia. Burungnya sedang mabung ya teman-teman, atau sedang ganti bulu ya. Nah, itu di kepalanya. Saya akan coba kasih lihat dari sini. Nah, tuh bulu kepalanya sudah mulai tumbuh ya teman-teman. Terus untuk bulu sayap juga ini sudah ada yang jatuh juga. Nah, dan bulu tubuhnya juga lumayan banyak yang sudah mulai tumbuh lagi, tetapi bukan itu yang utama ya teman-teman. Nah, yang ingin saya update dari burung ini yaitu jenis kelaminnya ya teman-teman. Jadi walaupun anak tunggal ya teman-teman, karena katanya banyak orang yang bilang anak tunggal itu biasanya jantan ya. Nah, saya sudah bisa buktikan lewat burung yang ini, ternyata anak tunggal bisa juga jadi betina ya teman-teman, apalagi kalau kita beli dari orang lain ya, bukan kita yang tahu si burung ini dari sarangnya langsung ya teman-teman. Bisa jadi anak tunggal itu tadinya telurnya 2 atau 3 butir. Nah, terus ada 2 yang tidak menetas ataupun yang hilang ya teman-teman, entah itu dimakan predator atau dibuang induknya ya teman-teman. Itu bisa saja ya teman-teman, karena biasanya induk burung yang sedang proses mengerami telur terus dia birahi lagi, ingin kawin lagi, biasanya buang telur ataupun buang anaknya ya teman-teman. Nah, jadi bisa saja burung yang tunggal seperti ini, nah itu yang telurnya banyak tetapi hanya satu yang menetas ya. Bisa juga anaknya itu dari telur itu menetas 2 atau 3 ekor, tetapi yang bertahan hidup cuma satu ya teman-teman. Jadi sisanya dibuang sama induknya ketika burungnya sudah mati ataupun masih hidup tetapi
insting si induknya itu menyangka atau mengira atau dia sudah tahu kalau yang anak yang lain itu tidak akan mampu survive atau tidak akan mampu bertahan di alam bebas ya teman-teman. Nah itu biasanya ada seleksi alam ya. Nah jadi burung yang anak tunggal seperti ini kalau kita dapat dari orang lain ataupun dari dua telur ataupun dari dua anak yang satunya mati ya teman-teman, nah itu bukan termasuk anak tunggal yang sebenarnya ya teman-teman. Tetapi biasanya kalau telurnya cuma satu, kita tahu dari telur ya teman-teman, telurnya cuma satu terus menetas biasanya, nah itu jadi jantan ya teman-teman. Kalau anak tunggal seperti punya saya ini, saya juga beli dari orang lain, mungkin juga dia berbohong ataupun berniat tidak baik ya kepada saya, entah itu jadi disimpan satu supaya si pembeli itu, contohnya saya sudah yakin kalau anak tunggal itu jantan ya teman-teman, jadi banyak yang mengakalinnya ya teman-teman. Contohnya yang ini ternyata jadi betina ya teman-teman. Dan untuk alasannya dari mana saya tahu kalau burung ini betina, yaitu dari bulu barunya ya teman-teman. Kalau burung jantan untuk kolibri kelapa biasanya bulu barunya itu mutasi namanya ya, atau mabung pertama. Mutasi bulunya itu ke langsung warna metalik ya teman-teman. Dan kalau hijau lagi seperti ini sudah pasti ini 100% betina ya teman-teman. Nah tadinya untuk ciri-cirinya itu burung ini lebih dekat ke jantan, tetapi ada sedikit ciri-ciri betina ya teman-teman, yaitu dari alis matanya dan dari warna hitam pada bawah matanya ya teman-teman, yang sejajar dengan paruh bawahnya ya. Nah itu cenderung ke betina ya, tetapi untuk bentuk kepala saya rasa ini kepalanya besar juga ya. Nah tetapi kalau misalkan burungnya sedang fresh ya teman-teman, kalau ini ya agak sedikit kembung ya untuk ke bulu tubuhnya, jadi kelihatannya itu kecil ya teman-teman. Terus warna kuning dari telapak kakinya itu juga cenderung ke jantan, paruhnya juga besar seperti jantan ya, dan bulu ekornya juga lumayan panjang. Jadi ciri-ciri yang lainnya itu lebih dekat ke jantan, tetapi ternyata ini betina ya teman-teman. Jadi yang lebih akurat itu dari warna bulu pada bawah mata yang sejajar dengan paruhnya ya teman-teman. Nah itu kalau bulunya itu hitam keabu-abuan dari hijauannya itu sudah pasti jantan ya. Kalau seperti ini cenderung hijau ya teman-teman, hijau ke kuning-kuningan, nah itu sudah 100% akan jadi betina ya. Nah itu bisa jadi patokan ya teman-teman, dan sudah saya buktikan juga lewat burung ini. Terus untuk burung anak tunggal, kalau misalkan teman-teman beli dari orang lain, saya sarankan teman-teman lebih baik beli yang satu sarang isi 2 ataupun isi 3 ya. Nah itu biasanya ada salah satu yang akan menjadi jantan ya. Kalau isi 3 itu biasanya jantan 1 betina 2, ataupun kalau sedang bagus jantannya 2 betinanya yang 1 ya teman-teman. Tetapi kalau isi 2 satu sarang, nah itu biasanya satu pasang ya teman-teman, atau jantan 1 betina 1 ya. Tetapi ada juga punya teman saya itu yang jadi betina dua-duanya ya, entah itu burungnya memang telurnya 3, atau mungkin burung yang jadi jantannya itu cacat ya dan dibuang sama induknya, dan mungkin juga memang itu akal-akalan si penjualnya saja ya teman-teman. Jadi burung yang positif ke jantannya itu diambil sama dia ya teman-teman. Jadi kecurigaannya hanya ada beberapa kemungkinan, dan kemungkinan terbesarnya jantannya itu diambil ya teman-teman, karena bisa kelihatan walaupun dari lolohan ya teman-teman itu bisa kelihatan ya, asalkan belum tumbuh bulu ya teman-teman di kepalanya. Karena dari bentuk kepala
itu sangat berbeda sekali antara jantan dan betina ya teman-teman. Tetapi harus sebelum ditutupi bulu seperti ini ya teman-teman. Jadi burungnya ketika masih botak itu lebih mudah ya teman-teman untuk membedakan jantan dan betinanya ya. Dan oke, untuk burung yang ini mungkin hanya itu saja ya teman-teman, tetapi sudah gacor juga ya teman-teman. Dan ini videonya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk suara burung ini, dan semoga burungnya sehat, akan terus saya rawat ya teman-teman. Dan kalau misalkan nanti ada burung jantan, saya rasa saya akan membeli burung jantannya juga ya teman-teman, karena saya lebih suka burung kolibri kelapa jantan ya. Tetapi yang ini sangat saya sayang juga ya, karena saya pelihara dari lolohan ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut untuk melihat burung yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu burung sogon ya. Nah oke teman-teman, jadi lumayan banyak ya untuk updatean burung sogon ini, karena terakhir saya update itu burung sogon ini sedang ganti bulu ya teman-teman, atau sedang mabung ya. Nah ini burung anak tunggal juga, tetapi saya sudah tahu burung ini memang telurnya hanya satu ya teman-teman, dan sering saya meloloh burung-burung jenis lain juga. Kalau yang telurnya satu itu sudah saya buktikan sendiri jadi jantan semua ya teman-teman. Tetapi kalau yang telurnya satu ya, kalau yang telurnya dua bisa jadi dibuang satu ketika sudah menjadi anak, dan bisa jadi juga si telurnya itu yang menetas itu kebetulan betina ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan telurnya memang hanya ada satu, biasanya jantan ya. Dan ini salah satu buktinya ya teman-teman, burung sogon yang saya loloh. Dan saya sudah tahu dari pas masih telur ya teman-teman. Jadi tiap hari saya lihat ya, saya cek, dan sampai saya ambil, dan sekarang sudah bermutasi warna ya teman-teman. Nah itu sudah 100% jantan ya. Nah bisa dilihat ini sudah ada metalik-metaliknya ya teman-teman. Dan untuk updateannya, burung ini ekornya sudah mau full ya, dorong ekornya tuh sudah mau beres. Tetapi untuk bulu sayap, nah itu di bawah bisa kelihatan ya. Nah itu dia tuh, ada 2 helai lagi yang jatuh ya teman-teman, itu bulu sayap ya. Nah untuk sisanya bulu sayapnya juga sudah beres ya teman-teman tuh. Tetapi ada ya, sudah pasti ada yang mau dorong lagi ya teman-teman untuk bulu sayapnya ya, karena baru tadi siang itu sayapnya ada yang jatuh ya teman-teman, ada yang rontok lagi, berarti ini belum ganti semua ya untuk bulu sayapnya ya teman-teman. Nah, dan untuk bulu kepala itu juga sekarang di mutasi yang kedua, bulu kepalanya juga sudah ada bulu metaliknya ya teman-teman. Nah itu dia ya, tuh, bulu metalik di kepalanya ya. Jadi untuk proses mutasi burung sogon itu ganti bulu yang pertama, atau dari bulu trotol ke bulu dewasa, itu jadi ngedasi ya teman-teman. Istilahnya itu menjadi mempunyai dasi ya, burungnya jadi ngedasi, yaitu metaliknya hanya di bagian lehernya saja, dan itu di tengah-tengah ya teman-teman. Nah dari paruh ke bawah ya tuh, yang ini juga sama ya teman-teman. Tetapi karena ini sudah mutasi yang kedua ya, sudah mutasi yang kedua dan sangat cepat sekali untuk proses ganti bulunya. Jadi dari mutasi yang pertama itu kalau nggak salah di umur 2 bulan ya untuk burung saya ini, karena berbeda-beda, tetapi rata-ratanya itu umur 6 bulan ya teman-teman. Nah umur 2 bulan burung ini bermutasi warna 1 kali dan jadi mempunyai dasi ya teman-teman, atau burung remaja ya.
Nah, dan kemarin atau sekarang ya, karena belum beres, ini mutasi bulu yang kedua ya teman-teman, untuk bulu kepalanya ya. Tetapi untuk bulu ini untuk bulu besarnya, bulu sayap sama ekor, ini baru mutasi yang pertama ya teman-teman. Jadi kepalanya itu 2 kali ganti ya. Yang pertama jadi hijau lagi, dan yang kedua jadi metalik ya teman-teman. Dan entah kenapa saya juga baru tahu sekarang kalau burung sogon itu tidak satu kali mutasi langsung metalik ya teman-teman untuk bulu kepalanya ya. Jadi ketika mutasi bulu yang pertama itu, bulu kepalanya sudah 2 kali ganti ya, dan burungnya sehat dan sudah mulai bunyi juga. Tetapi kalau untuk burung sogon itu berbeda dengan burung kolibri kelapa ya, karena tipenya itu burung tipe suaranya itu nembak ya teman-teman. Jadi untuk mengeluarkan suara tembakannya itu biasanya dipercepat dengan obat ya teman-teman, dengan campuran untuk pakannya. Nah itu dicampur dengan obat-obatan juga, dengan suplemen ya teman-teman. Nah jadi untuk burung yang normal, yang natural seperti ini, hanya dikasih sirup biasa saja, dikasih nektar racikan biasa. Nah akan lumayan lama ya teman-teman untuk membuat burung ini gacor nembak-nembak ya teman-teman. Tetapi untuk gacor isian, untuk ngeriwik ya, dan gacor buka paruh isian, nah itu burung yang ini sudah mulai mau ya teman-teman. Tetapi volumenya itu belum kencang ya. Dan kita lanjut untuk melihat burung yang selanjutnya ya. Nah oke teman-teman, ini burung konin ya teman-teman. Nah burung konin yang beberapa minggu ke belakang saya update, burungnya bagus ya teman-teman, bulunya bagus dan suaranya juga bagus ya. Burung ini sangat lumayan gacor ya teman-teman. Tetapi ternyata burungnya mau mabung ya teman-teman. Waktu itu saya sangka kalau bulu-bulu yang lainnya itu bulu baru ya, ternyata masih banyak bulu yang belum mengganti ya teman-teman. Dan salah satunya, nah tuh teman-teman bisa lihat di bawah itu satu, nah bulu halusnya juga itu satu. Dan kemarin lebih banyak lagi dari ini, karena ekornya juga tinggal 1 lembar ya teman-teman. Tuh jumlahnya itu 12 lembar ya untuk burung madu seperti ini. Nah sekarang tinggal 1 lembar ya teman-teman untuk bulu ekornya. Dan bulu kepalanya juga yang kemarin saya sangka sudah beres semua, ternyata itu ada yang nyusul ya. Tuh banyak yang putih-putih. Nah itu bulu lidinya ya teman-teman. Nah bulu baru yang belum pecah ya, belum mekar. Itu di sekeliling lehernya sudah mulai tumbuh lagi dan lumayan banyak juga ya. Dan di alisnya juga tuh, alisnya kelihatan botak ya teman-teman. Nah itu sedang turun bulu ya. Terus di bagian ini ya teman-teman, di bagian hidungnya, nah teman-teman bisa lihat, nah tuh itu juga mulai rontok ya, mulai pada rontok. Nah itu sedang memproses ganti ya teman-teman tuh. Dan untuk bulu perut juga sama ya. Nah sekarang bermutasi ya, banyak yang menjadi warna coklatnya tuh, dan warna merahnya itu banyak yang rontok. Nah semoga semuanya jadi rata full, jadi burung konin dada coklat ya teman-teman, karena itu mutasi warna yang disebabkan oleh pakan ya teman-teman. Jadi pakannya itu nutrisi untuk warnanya berarti sedikit kurang ya teman-teman, karena kalau nutrisi untuk warnanya itu bagus, yang sudah dada hitam pun atau mutasi yang selanjutnya ya setelah dada coklat itu biasanya dada hitam kalau pakannya gak kita ganti ya teman-teman. Nah itu kalau kita ganti dengan pakan yang nutrisinya bagus, cocok ya untuk burungnya, itu bisa kembali menjadi merah lagi ya, walaupun sudah jadi dada hitam. Ketika mabung lagi itu bisa jadi dada merah lagi ya teman-teman. Nah untuk burungnya kondisinya seperti ini. Dan untuk suaranya sedikit berubah ya teman-teman. Jadi burungnya itu
lebih banyak didis bulu ya teman-teman, lebih banyak ngerapihin bulunya dan lebih banyak diam juga ya teman-teman. Namanya juga sedang proses mabung, itu sudah hal biasa ya teman-teman. Kalau diibaratkan seperti mungkin seperti kita sakit gigi mungkin ya teman-teman, karena bulu yang akan jatuh itu goyang juga ya teman-teman. Tetapi kalau untuk kita cabut itu biasanya beresiko ya teman-teman, entah itu malah jadi berdarah ataupun jadi jadi susah tumbuh ya teman-teman. Apalagi kalau berdarah itu suka nyumbat pori-pori dan itu cukup lumayan lama untuk tumbuh lagi ya teman-teman. Nah, bulunya tetapi sehat ya teman-teman. Nah, semoga burungnya cepat normal lagi, cepat tumbuh lagi bulunya, dan jadi gacor lagi seperti terakhir saya update, ataupun bahkan saya berharap lebih dari kemarin ya, karena biasanya burung yang sedang memiliki bulu tua ya atau mau mabung itu walaupun gacor, nah itu biasanya sudah mulai turun ya teman-teman. Jadi kalau kita nilai kemarin itu gacor, itu sebetulnya bisa lebih lagi kalau bulunya itu sedang dalam kondisi baru ya teman-teman. Kalau kemarin kita bisa anggap burungnya bagus, burungnya gacor, padahal itu nggak seberapa ya teman-teman, bukan di performa maksimal si burungnya ya teman-teman. Karena bulu burung yang sudah mau rontok itu kita bisa anggap burungnya sudah mulai timbul gejala sakit ya teman-teman. Nah, oke. Untuk burung yang ini kondisinya sekarang seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut untuk melihat burung yang terakhir ya. Nah, oke teman-teman, untuk burung yang selanjutnya dan sekaligus yang terakhir juga ya. Nah, di sini saya sekarang masih memelihara burung yang ini ya teman-teman, karena kemarin saya tukarkan burung kenari panda dengan kenari yang full berwarna putih, dan burungnya itu sedang mabung ya teman-teman. Nah, itu dia, tetapi sangat susah sekali ya kalau pakai lampu, karena saya update nya itu malam hari, jadi kalau nggak pakai lampu nggak kelihatan, kalau pakai lampu ini mantul ya teman-teman, karena burungnya berwarna putih ya. Nah, tetapi ini bukan albino ya teman-teman, karena matanya masih hitam ya, jadi masuknya itu leukistik ya teman-teman. Nah, itu burungnya sedang dalam kondisi mabung, dan ini bulunya tuh di bawah, bulu halusnya masih banyak. Terus ada satu bulu sayap ya di sini, dan itu ada satu bulu kecilnya juga, bulu sayap tetapi yang kecilnya. Nah, itu bulu yang dari hari Rabu ya teman-teman. Nah, ini semua bulu dari hari Rabu turun lagi sebanyak ini ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan sudah saya bersihkan, kalau burungnya masih turun bulu, sudah pasti bisa kelihatan di bawah jadi ada bulu lagi seperti ini ya teman-teman. Nah, dan saya rasa ini akan lumayan lama ya, karena itu tuh bulunya tuh barusan juga tuh ada yang rontok ya teman-teman. Nah, pas burungnya gerak ada yang rontok. Nah, itu menandakan kalau burung ini masih lama ya proses mutasi bulunya ya, atau mabungnya ya teman-teman. Nah, proses ganti bulunya masih lama. Dan untuk bulu ekor ya, itu ada satu yang paling panjang ya teman-teman di samping. Nah, yang ini ya teman-teman, ada bulu ekor yang paling panjang. Nah, itu bulu yang belum jatuh ya teman-teman, bulu yang belum ganti, dan semoga secepatnya itu rontok ya teman-teman. Bulu yang kolibri ninja pun, kolibri ya, nah itu juga belum ganti ya teman-teman. Ada satu bulu yang belum turun, ini juga sama ada satu, dan sisanya itu yang pendeknya itu bulu baru ya teman-teman, yang sedang tumbuh, yang sedang proses dorong. Dan burung ini juga ada sedikit PR, sekarang itu burungnya kurus ya teman-teman. Semoga secepatnya burungnya bisa gemuk lagi, dan nanti kalau misalkan mabungnya itu sudah beres,
bisa secepatnya bunyi lagi ya teman-teman. Tetapi kalau kegemukan juga untuk burung kenari itu jelek ya teman-teman, bisa susah bunyi ya, ataupun dia mau bunyi tetapi suaranya pendek ya teman-teman. Nah tuh bulu burungnya cukup bagus ya teman-teman untuk bulunya, tetapi sayangnya ini sedang proses ganti bulu ya. Nah, ini putih full, jadi saya sangat senang sekali ya teman-teman. Dan di awal kenapa saya bilang ada yang membuat saya sedih juga, yaitu karena burung ini waktu saya tukarkan itu katanya sedang beresin mabungnya ya teman-teman. Ternyata burung ini masih proses turun bulu ya teman-teman, bukan proses dorong semua ya teman-teman. Saya kira ini burungnya sedang tinggal proses dorong ya, proses dorong bulu baru. Ternyata masih banyak juga yang belum turun ya teman-teman, karena sudah 2 kali saya bersihkan untuk ke dasar sangkarnya dan bulunya banyak terus ya teman-teman yang jatuh ya. Jadi burung ini ternyata masih turun bulu ya. Terus yang kedua yang membuat saya sedih juga ya, yang membuat agak sedikit menyayangkan juga, yaitu burung konin ya. Karena burung konin saya kemarin sudah enak, sudah gacor, ternyata bulunya bulu tua ya teman-teman, dan sekarang sudah turun semua ya teman-teman, sedang proses dorong juga ya. Tetapi mungkin untuk sayap itu masih ada yang belum turun, dan biasanya ada yang turun semua, ada juga yang sebagian ya teman-teman. Nah dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini, karena ini juga burung yang terakhir yang saya update ya. Karena untuk burung Separaja itu yang tadi yang di awal itu belum ada perubahan apapun, hanya berubah jadi lebih gacor saja, tetapi itu juga harus siang hari ya teman-teman. Dan untuk burung yang ini belum ngerol lagi ya teman-teman, belum berbunyi panjang lagi ya. Kalau hanya cuitan-cuitan yang seperti tadi ya, nah itu suara normal ya, suara normal burung kenari, baik itu jantan ataupun betina sekalipun ataupun masih anakan. Nah suara yang seperti itu sudah pasti ada ya teman-teman, itu suara manggil ya teman-teman, atau suara ngalasnya ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Dan kalau misalkan burung ini sudah beres, sudah gacor lagi, saya akan update juga ya teman-teman. Dan oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.